Selamat pagi saudara-saudara. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari kemarin teori kompensasi. Maka bab 7 kita masuk pada hubungan industrial MSDM global. Terkait dengan manajemen hubungan industrial. Apa itu hubungan industrial? Yaitu hubungan antara buruh, kemudian pihak manajemen perusahaan, dan pemerintah. Nah, kalau kita berbicara hubungan industrial global, berarti itu terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara dunia. Ya. Manajemen staffing internasional itu terdiri dari 2 kategori staffing, yaitu pengisian posisi-posisi. Ada 2 kategori di sini, yaitu kategori untuk posisi-posisi SDM manajerial, eksekutif, dan operasional. Untuk MSDM untuk SDM manajerial dan eksekutif itu tentu saja berbeda dengan jika perusahaan merekrut, training maupun mempertahankan SDM yang non-manajerial atau operasional, yaitu terdiri dari operasional teknis yang sering disebut blue collar worker dan yang bertugas administrasi kantor yang disebut white collar worker. Nah, bagi SDM non-manajerial, perusahaan internasional menyesuaikan baik itu kompensasi maupun penilaian kinerjanya sesuai dengan perusahaan, sesuai dengan aturan pemerintah di mana perusahaan tersebut berada. Ya, jadi dari sisi hukum, budaya, kebiasaan negara di mana perusahaan tersebut berada. Salah satu contoh misalnya, jika perusahaan itu berada di Amerika, maka biasanya orang-orang atau karyawan Amerika itu mengapresiasi umpan balik dari sistem penilaian kinerja yang diberikan pemimpin kepada bawahan. Mengapresiasi karena budaya dari Amerika itu terbuka, ya. Orang-orangnya terbuka, orang-orangnya moderat, demokratis, sehingga terbiasa segala sesuatu transparan. Tetapi ini berbeda dengan Eropa. Salah satu contoh Jerman. Jerman itu negara Eropa yang kaku orangnya, ya. Nah, mereka relatif agak sulit menerima umpan balik jika itu disampaikan secara terbuka. Ya, kalau 4 mata sih tidak masalah, ya. Dalam perkembangannya, sebetulnya perusahaan internasional atau perusahaan global itu dimulai dari perusahaan internasional lebih dahulu, ya. Jadi mulai dari usaha eksportir dalam skala kecil, kemudian nanti semakin berkembang, skalanya semakin berkembang, membangun anak cabang, departemen yang dipimpin oleh manajer berasal dari negara lokal, kemudian memiliki wakil presiden direktur yang berasal dari negara induk dan seterusnya. Ini perkembangannya, ya. Jadi dari eksportir kecil-kecilan itu sudah sebagai perusahaan internasional, tetapi bukan atau belum menjadi perusahaan global. Jadi perusahaan global adalah perusahaan yang memiliki anak cabang di berbagai negara di belahan dunia. Ya. Semakin luas perusahaan internasional berekspansi,
maka perusahaan tersebut bisa dikategorikan sebagai perusahaan global. Tim manajer yang akan memimpin berbagai lini produk tersebut. Nah, kalau perusahaan tersebut berkembang maju demikian, maka perusahaan tersebut sudah dikategorikan sebagai perusahaan global. Nah, perusahaan global tentu saja tidak mungkin segala pengambilan keputusan bersifat sentralistik. Oleh karena itu, perusahaan harus mendesentralisir pengambilan keputusan kepada para manajer cabang. Nah, manajer cabang itu bisa manajer yang berasal dari negara setempat. Itu yang disebut sebagai host country national. Ya, disingkat sebagai HCN. Atau bisa juga manajer yang mereka berasal dari negara induk perusahaan. Jadi manajer ini kalau berasal dari induk perusahaan, maka dia dikirim dari negara induk, kemudian mereka bekerja di luar negeri, itu yang disebut sebagai parent country national. Ya. Nah, jikalau dilihat dari 3 asal manajer perusahaan, maka kita kenal ada 3 asalnya, ya kita namai ada 3 macam, yaitu yang pertama disebut parent country national, kemudian yang kedua host country national, dan yang ketiga adalah third country national. Nah, apa itu parent country national? Parent country national adalah seseorang atau manajer biasanya, seseorang yang berasal dari negara di mana induk perusahaan berada. Kemudian mereka ini dikirim bekerja di luar negeri, di mana anak cabang perusahaan didirikan. Ya, nah orang manajer yang dikenal sebagai parent country national ini dikenal sebagai expatriate. Apa sih kelebihan dari manajer yang berasal dari parent country national? Kelebihannya yang pertama, karena dia diutus atau dikirim dari negara induk, maka tentu saja dari perusahaan induk, maka tentu saja mereka mengenal perusahaan induk dengan baik. Karena mereka berasal dari negara di mana perusahaan induk berada, tentu saja mereka kenal betul budaya perusahaan induk. Mereka mampu berkoordinasi dengan para pimpinan di perusahaan induk. Misalnya, perusahaan induk itu Amerika, kemudian dia dikirim ke Singapura misalnya. Ya, maka dalam berkomunikasi, dia bekerja di Singapura, ya membawa budaya Amerika. Dia kenal betul para pemimpin yang ada di Amerika. Memiliki kesamaan budaya, latar belakang yang sama, dan seterusnya. Tetapi expatriate ini dikenal sebagai expatriate memiliki kekurangan. Biasanya manajer expatriate ini kurang memiliki pengetahuan tentang hukum, budaya, kondisi ekonomi, maupun struktur dan politik negara setempat. Ya. Kemudian biaya relokasi itu pengiriman dari perusahaan induk ke perusahaan di mana anak cabang itu berada, ke negara di mana anak cabang itu berada, misalnya tadi dari Amerika ke Singapura, itu mahal. Mengapa? Karena expatriate ini
mendapatkan gaji setingkat atau setara dengan jika mereka ada di Amerika. Kemudian mereka mendapatkan fasilitas di Singapura dan seterusnya itu setingkat di Amerika. Kekurangan yang lain adalah biasanya pemerintah setempat itu memberikan satu pembatasan terhadap ekspatriat. Kemudian manajer yang macam yang kedua, jenis yang kedua, itu adalah manajer yang disebut host country national. Apa itu? Adalah seseorang yang berasal dari negara di mana anak perusahaan berada. Biasanya ini host country national ini ya menduduki posisi bukan di top tetapi middle manager. Jadi topnya masih dipegang oleh parent country national. Kelebihannya apa host country national? Ya kalau mereka berasal dari negara setempat, lokal, maka biayanya menjadi lebih murah karena mereka digaji tidak setingkat dengan tarif dari perusahaan induk, tetapi lebih tinggi memang dari negara setempat, lebih tinggi, tetapi di bawah dari perusahaan induk. Ya, biaya lebih murah dari PCN karena tidak dibebani relokasi. Kemudian mereka mengenal keadaan setempat jauh lebih baik dari parent country national. Ya, hukum, politik, pasar, kebiasaan-kebiasaan, selera masyarakat jelas. Tadi saya katakan misalnya perusahaan berada di negara Singapura, maka host country national adalah dari Singapura itu sendiri. Ya. Kemudian kekurangannya, para manajer yang diangkat dari negara setempat itu tentu saja kurang memahami budaya organisasi atau perusahaan induk, sehingga dalam komunikasi dan koordinasi tidak sebaik parent country national. Jadi semua ada plus minusnya. Sedangkan yang ketiga yaitu yang disebut sebagai third country national. Ya, third country national adalah jika manajer ini berkewarganegaraan di luar dari parent country national maupun dari host country national. Mereka memiliki banyak pengalaman ya karena third country national ini terbiasa melanglang istilahnya ya. Dia bukan berasal dari perusahaan induk, negara induk, bukan tadi contoh Amerika tadi, perusahaan Amerika, maka dia tidak berasal dari Amerika tetapi juga tidak berasal dari Singapura. Misalnya dari Indonesia. Wah, hebat ya. Memiliki banyak pengalaman karena tentu saja third country national ini manajer-manajer yang termasuk sebagai third country national kelasnya kelas global ya. Jadi misalnya dari orang Indonesia, maka orang Indonesia ini menguasai bukan hanya bahasa Inggris misalnya ya. Mereka menguasai bahasa Jerman, mereka menguasai bahasa Perancis, itu kelebihan-kelebihan karena apa? Third country national, para manajer-manajer yang termasuk sebagai third country national biasanya mereka punya pengalaman sudah bekerja di berbagai negara. Menguasai berbagai bahasa dalam arti menguasai budayanya juga. Jauh lebih mampu beradaptasi, disebut sebagai adaptif. Biasanya third country national bisa diposisikan sebagai manajer level atas, bisa menduduki sebagai top manager, bukan lagi ekspatriat tadi ya, ekspatriat yang berasal dari Indo,
tetapi bisa jadi sebagai teknisi. Nah, baik third country national ataupun parent country national dikenal sebagai expatriate, yakni seseorang yang bekerja dan bertempat tinggal di luar negara kelahirannya. Kita akan mempelajari apa sih yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan global dalam mengisi posisi-posisinya, ya. Ini yang disebut sebagai pertimbangan staffing SDM global. Kapan itu diisi dengan parent country, kapan itu diisi dengan host country, kapan itu diisi dengan third country national. Nah, kita akan lihat. Pertimbangan yang pertama, jika perusahaan dalam hal ini manajemen itu menganut pertimbangan etnosentris. Apa itu? Yaitu jika perusahaan memilih pimpinan baik itu parent country national, host country national ataupun third country national untuk berbagai posisi, namun selalu diutamakan bahwa parent country national yang akan mengisi posisi-posisi yang lebih tinggi. Jadi ini pertimbangan dari manajemen sebuah perusahaan global, jika posisi-posisi top manajerial diisi dengan parent country national berasal dari negara induk, maka pertimbangan itu disebut etnosentris. Mengapa? Karena mereka lebih mempertimbangkan kesamaan suku bangsa, etnis, ya. Jadi kesamaan etnis menjadi pertimbangan utama. Jadi ya bisa dikatakan ya kok hanya pertimbangan, ya silahkan saja, ya, asal itu qualified ya enggak apa-apa. Tetapi kalau tidak justru merugikan perusahaan itu sendiri. Etnosentris sebetulnya tidak banyak lagi dipakai sebagai dasar karena banyak perusahaan itu yang rasional, ya. Perusahaan jika sudah masuk ke dunia global, maka mereka akan mempertimbangkan dari sisi kualifikasi, ya, bukan lagi pada etnis yang sama. Kemudian polisentris, kapan itu? Jika perusahaan berasumsi bahwa host country national yang paling paham tentang pasar setempat, maka yang akan menduduki posisi yang paling tinggi di perusahaan tersebut. Nah, ini yang menggunakan pertimbangan polisentris. Sedangkan yang ketiga yang disebut sebagai geosentris, yaitu perusahaan menempatkan seseorang jika karena kualifikasinya. Jadi tidak peduli apakah etnisnya sama atau tidak, apakah itu berasal dari negara setempat atau tidak, yang penting melihat dari sisi kualifikasi, ya. Dari sisi rekrutmen dan seleksi, maka untuk mendapatkan manajer global yang berkemampuan, maka di sana harus diperhatikan baik itu dari sisi keterampilan maupun kemampuan. Yang pertama, keterampilan atau skill dan kemampuan dasar sebagai manajer, ya. Saudara sudah pelajari ini di pengantar manajemen, ya. Semester 1 bahwa seorang manajer harus menguasai dari sisi teknis, dari sisi fungsional, dan dari sisi manajerial, ya. Teknis artinya
Ya, kalau bergerak di bidang perbankan ya harus paham tentang perbankan. Kalau bergerak di bidang minyak dan gas bumi misalnya, ya paling tidak paham tentang itu. Ya, itu teknis. Meskipun tidak harus banyak sih, tetapi itu teknis yang harus dipahami. Sedangkan manajerial dari sisi perencanaan sampai dengan pengendalian. Kemudian yang kedua, skill dan kemampuan bekerja di luar negeri. Ini yang membedakan dengan manajer-manajer perusahaan nasional. Ya, mengapa? Karena manajer global itu jelas harus memiliki kemampuan beradaptasi. Kemudian ada keterampilan khusus, yaitu keterampilan berbahasa internasional. Ya, bahasa Inggris tentu saja, bahasa Mandarin sekarang, kemudian bahasa Perancis dan bahasa apa lagi itu ya. Kemudian karakteristik pribadi itu antara lain adalah kemampuan beradaptasi, kemudian keramah tamahan, kemudian kemampuan untuk apa itu namanya berkomunikasi dengan banyak bangsa, ya. Jadi orang-orang yang sulit untuk berkomunikasi dengan bangsa lain ya akan sulit, ya. Ini karakteristik pribadi orang-orang yang terbuka. Dalam perusahaan global, teamwork itu selalu beranggotakan karyawan dari berbagai bangsa. Mengapa? Ya karena perusahaan global itu pasti perusahaan yang terbuka untuk menerima dari berbagai bangsa. Mengapa demikian? Karena perusahaan itu akan menciptakan sesuatu untuk seluruh atau untuk banyak bangsa. Maka di situ dibutuhkan karyawan-karyawan yang memiliki latar belakang suku bangsanya sendiri-sendiri. Sehingga di sini ada multi etnis, ya. Ini yang paling penting. Seleranya beda, kebiasaannya berbeda. Ini menjadi kekayaan yang luar biasa. Nah, perusahaan global atau sering disebut sebagai multinational corps (MNC) tidak pernah merekrut mahasiswa yang baru lulus ya. Mau setinggi apapun, cum laude dan sebagainya, mereka biasanya tidak langsung diterima, ya biasanya harus ada pengalaman kerja dan sebagainya. Proses seleksi SDM perusahaan global itu sangat penting karena untuk menghindari kegagalan ekspatriat. Ini yang paling diperhatikan. Mengapa? Karena kegagalan ekspatriat tadi, ekspatriat adalah orang-orang yang bekerja di luar negeri, biasanya dari perusahaan Indo. Ini sangat mahal. Mengapa? Biaya relokasi ya. 40.000 sampai 250.000 US dollar. Saudara hitung saja kalau dalam rupiah berapa itu. Ya. Nah, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Amerika ini yang banyak gagal ekspatriatnya. 20 sampai 50% dari ekspatriatnya gagal di luar negeri. Ini lebih dari perusahaan Jepang dan Eropa. Mengapa? Salah satu faktor adalah kesombongan, ya. Orang-orang Amerika itu sulit, ini masih budaya yang lampau ya, sekarang memang agak berbeda ya, orang-orang muda Amerika jauh lebih terbuka daripada orang-orang Amerika generasi-generasi yang jauh lebih tua. Mengapa? Mereka merasa dari negara adikuasa, negara superpower. Sehingga mereka dalam membawakan diri di negara lain merasa super. Ini yang membuat mereka tidak mau beradaptasi, mereka tidak mau menyesuaikan diri di negara di mana dia dikirim dan seterusnya. Ya. Oke, masalah terbesar dari kegagalan para ekspatriat adalah
culture shock. Apa itu? Yaitu gagap budaya ya. Jadi shock terhadap budaya setempat. Nah, kalau kita lihat bahwa sebetulnya siapapun yang bepergian ke luar negeri untuk bekerja atau menetap dalam jangka waktu yang cukup lama, kalau hanya sekedar berwisata saja nggak ada beban. Tetapi kalau kita bekerja, kita belajar dalam jangka waktu yang cukup lama, maka akan mengalami fase ya penyesuaian. Awalnya 1-2 bulan itu merasa honeymoon ya, ada pada fase yang menyenangkan semuanya. Ya 1 bulan belum terasa ya kan. 2 bulan masih senang lihat sana sini berbeda dan sebagainya. Tetapi kemudian pada 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun, nah dia mulai merasakan bahwa waduh ini negara yang bukan negaraku itu memang berbeda. Kok capek juga ya setiap hari harus berbahasa asing misalnya. Ini yang pada tahap disillusionment ya. Ilusi yang tidak lagi menyenangkan semuanya, mulai merasa kangen. Kalau orang Indonesia kok nggak ada lagi nasi pecel misalnya ya. Nah, dia mulai ada kekecewaan. Kalau itu tidak segera dipahami untuk beradaptasi, maka dia akan mengalami culture shock yang berkepanjangan. Maka tidak kerasan gagal di sana, ya. Nah, tetapi kalau dia mampu untuk beradaptasi, oh ternyata orang-orang di luar negaranya juga baik, karakter mereka orang yang di luar bangsanya sendiri juga baik, maka dia akan memiliki yang disebut bikulturalisme, atau dia kemudian mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat ya. Nah, kalau ekspatriat ini gagal dalam culture shock, maka dia tidak akan bisa fokus. Produktivitas rendah, tidak fokus, tidak bisa konsentrasi pada pekerjaan. Nah, culture shock itu bisa ditimbulkan karena dirinya sendiri atau karena keluarga yang mendampingi juga bermasalah ya. Itu dalam penelitian ada istri atau suami atau anak yang sebetulnya dirinya sendiri cukup baik, tetapi anaknya tidak kerasan, istrinya tidak kerasan, membuat akhirnya dia sendiri mengalami. Ya, oke. Kemudian pada saat si ekspatriat ini bekerja, kalau dia berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun, maka dia kemudian ditarik oleh perusahaan induk pulang ke negaranya. Ini pun menjadi masalah nanti. Dia akan mengalami culture shock juga. Ternyata culture shock bukan hanya di negara lain, Bu. Iya, pada saat pulang kembali ke negaranya, dia akan mengalami yang disebut repatriasi. Seseorang yang pulang kembali ke induk perusahaan setelah bekerja tugas dari luar negeri. Mengapa? Karena dia kembali lagi harus menyesuaikan budaya dia harus menyesuaikan dengan budaya perusahaan. Dia ditarik kembali belum tentu sebagai top manager ya kan, di perusahaan cabang dia sebagai top manager, dia ditarik tidak akan menjadi top manager dong. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian kompensasi
dari manajer ekspatriat ini sebetulnya cukup besar, cukup tinggi. Mengapa? Karena di sana ada tadi sudah saya singgung bahwa dia mendapatkan nilai tukar, dia mendapatkan gaji yang setingkat dengan perusahaan induk, ya. Jadi di Singapura ekspatriat ini digaji setara dengan di Amerika. Standar hidupnya, gaya hidupnya, dan sebagainya. Kemudian dia mendapatkan tunjangan di tunjangan hidup karena dia di perusahaan di luar negaranya. Atau kalau di Singapura sih baik-baik saja. Kalau perusahaan anak cabang ada di Afrika misalnya, nah misalnya lokasi yang berat misalnya, itu ada tunjangan tersendiri, ya. Kemudian tunjangan kesejahteraan, dia mendapatkan perumahan, pendidikan anak di sekolah internasional, asuransi kesehatan dijamin yang premium, ya, bukan BPJS, ya toh. Tiket perjalanan mudik pada saat dia holiday, dia keanggotaan klub golf misalnya, ya, klub tenis misalnya, wah macam-macam ini, ya, sehingga mereka mendapatkan total kompensasi yang cukup besar, bahkan lebih besar dari rata-rata manajer lokal tadi sudah kita singgung, ya. Nah, kita pelajari di sini hubungan industrial tadi sudah saya singgung. Hubungan industrial yaitu di sana ada terkait hukum, budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi berdampak pada hubungan industrial. Yaitu apa toh sebetulnya hubungan industrial? Yaitu hubungan antara serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah. Nah, hubungan industrial ini antara satu negara dengan negara yang lain akan berbeda, meskipun ini perusahaan global harus menyesuaikan. Tadi di Singapura akan berbeda dengan di Indonesia, akan berbeda di Afrika, dan seterusnya. Kalau kita berbicara hubungan industrial, maka di sana ada serikat buruh, serikat pekerja. Di Indonesia, serikat pekerja kurang berfungsi optimal. Tetapi di negara Eropa, serikat buruh ini jauh lebih kuat, ya, dibandingkan di Amerika itu sendiri, sehingga manajemen dalam menghadapi serikat buruh di Amerika dengan di Eropa berbeda. Di Eropa serikat buruh itu didukung, di backup oleh partai politik, sehingga suara perjuangan dari partai buruh ini cukup kuat. Dan memang contoh di Jerman misalnya, hubungannya sangat baik, itu yang disebut dengan co-determination. Dasarnya adalah kooperatif, kerjasama. Jadi sangat jarang terjadi satu pemogokan di Jerman, ya. Tetapi beda lagi di Perancis, beda lagi di Inggris. Sedangkan yang terbaik yaitu di Jepang. Di Jepang itu serikat buruh itu yang ada di perusahaan itu benar-benar difasilitasi oleh manajemen, oleh perusahaan. Mengapa demikian? Karena perusahaan menganggap bahwa itu hal yang sehat untuk mengendalikan manajemen. Jadi ini yang harus kita pahami bersama, ya. Nah, sampai di sini ini yang perlu saudara pelajari dari bab 7. Saudara akan lanjutkan dengan bab 7B, ya, itu yang Ibu sudah sampaikan dalam email, itu materi yang akan memperdalam, memperluas dari materi tentang hubungan industrial maupun rekrutmen manajemen sumber daya manusia global. Terima kasih, selamat siang.